Ya, kita kembali lagi dalam diskusi kita. Ini semakin menarik, Bung Rey semakin bersemangat. Nah, saya ini ke Bung Arief dulu. Bung Arief, tadi kita bicara soal kepemimpinan sipil dan militer. Kita sudah membahas panjang lebar tadi, ada kekhawatiran soal ini segala macam. Nah, sekarang kita agak mendarat sedikit. Oke. Di depan mata itu ada calon presiden, ada sipil, ada militer. Mantan militer. Ya. Bagaimana Anda menilai sosok calon pemimpin yang dari sipil dan yang militer sekarang ini? Sipil ini ada dua, Bu. Ada Ganjar, ada Anies. Ya. Militer ini ada satu, Prabowo. Bagaimana Anda supaya diskusi kita ini agak mendarat gitu? Ya, pertama dikotominya tidak setegas posisi itu tadi ya, bahwa misalnya Prabowo yang mantan militer lalu yang lain setidaknya belum pernah ya masuk militer, bukan berarti lalu bahwa pandangan yang sipil itu lebih demokratis dibandingkan yang mantan militer misalnya. Satu hal kita bisa catat tentang Prabowo ya, bahwa selama karir militernya dia punya catatan yang tidak bagus terkait dengan demokratisasi yang terjadi terutama di tahun 90-an gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga harus mencatat bahwa pada pemilu-pemilu sebelumnya itu ada kecenderungan bahwa bahkan politikus sipil itu menarik mantan militer untuk kemudian memanfaatkan katakanlah semacam rantai komando yang pernah dia bangun ya untuk kepentingan politik. Nah, itu yang saya khawatir bahwa ini akan terulang. Bahkan pada level yang agak minor ya, itu penggunaan istilah militer, ya, penggunaan istilah-istilah dalam peperangan untuk kompetisi dalam pemilu itu saya pikir juga perlu untuk dihapuskan ya. Misalnya sekian waktu lalu kita mendengar istilah Dewan Kolonel gitu ya. Itu kan juga tidak sehat untuk politik kita. Itu Dewan Kolonel kan tidak dibentuk oleh calon pemimpin militer. Betul. Tapi istilah-istilah semacam itu kan juga akrab di telinga kita pada pemilu yang lalu. Artinya yang sipil itu juga mau ke militeran. Itu menjadi gejala yang saya pikir juga harus disorot gitu ya. Oh gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita bicara tentang Anies maupun Ganjar, sampai hari ini kan belum ada ide-ide besar yang muncul dari kepala keduanya gitu ya. Kalau misalnya Prabowo, saya kira sudah punya track record dan kita bisa menilainya. Saya kira kita tidak bisa melihat calon pemimpin yang hanya bicara tentang masa lalu. Ya. Calon pemimpin ya harus bicaranya tentang masa depan. Nah, ini kan atau saya ke Bung Ardi dulu. Ya. Bung Ardi, ini kan dua atau tiga-tiganya itu punya pengalaman. Pak Prabowo punya pengalaman di pemerintahan, pernah ikut bertarung dalam Pilpres sebelumnya, lalu kemudian Ganjar dan Anies itu juga pernah memimpin. Ya, pernah menjadi Menteri Kabinet Jokowi periode pertama, meskipun berhenti di tengah jalan. Pernah menjadi Gubernur 5 tahun DKI. Ganjar juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Gubernur DKI. Dari situ kan kita kelihatan di antara mereka bertiga ini mana yang memperlihatkan gaya kepemimpinan demokratis, mana yang memperlihatkan gaya kepemimpinan militeristik. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Bang Sebastian, saya tertarik dengan satu riset di Amerika Latin yang mengatakan bahwa hanya butuh 10 sampai 15 tahun kira-kira bagi rezim militer itu untuk kembali berkuasa di Amerika Latin. Butuh 10 sampai 15 tahun. Di Indonesia kita pasca reformasi mungkin sudah 25 tahun sampai hari ini, dan bersyukur gitu ya, kita masih menikmati demokrasi di Indonesia dan juga pemilu yang berlangsung secara demokratis. Apakah itu mau mengatakan bahwa kemungkinan militer comeback di politik Indonesia itu
Sangat mungkin. Tadi yang dikatakan oleh Bang Rey itu bukan tidak berdasar ya. Beberapa waktu lalu muncul bocoran draft tentang perubahan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang merupakan itu adalah hasil diskusi atau FGD di Babinkum TNI. Itu muncul ke publik. Dan kalau kita melihat draft perubahan revisi Undang-Undang TNI tersebut, itu kita bisa mengatakan bahwa ini militer atau TNI ansih sudah kembali kepada Orde Baru, zaman Orde Baru. Mereka sudah terlibat di berbagai jabatan sipil karena ada satu klausul dari tadi Bang Rey bilang ada 14 dan kemudian dirubah menjadi 19, tetapi angka 19-nya itu adalah jabatan sipil yang dibutuhkan oleh presiden untuk mendukung pembangunan. Jadi sangat lentur, sangat fleksibel klausul itu. Dan itu kan apabila presidennya membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, ya berarti nggak bisa diisi dong. Artinya itu bisa ditempatkan dimanapun di Kementerian Pendidikan. Kan demi bangsa dan negara, TNI siap melayani di mana kalau dibutuhkan oleh presiden. Saya tadi ingin menyambung apa yang dikatakan Bang Rey, bahwa menempatkan TNI di jabatan sipil itu tidak hanya berbahaya bagi institusi sipil, tetapi juga berbahaya bagi profesionalisme militer itu sendiri, karena itu akan mengganggu kesiapan alat pertahanan kita untuk menghadapi perang sewaktu-waktu jika ada ancaman dari eksternal. Kita harus melihat bahwa hari ini misalnya konflik Laut Cina Selatan, begitu ya, itu sebagai ancaman yang cukup serius, begitu ya. Apakah kita tidak menilai atau pemerintah tidak menimbang itu sebagai ancaman, begitu ya? Atau perjanjian nuklir antara Australia, bukan Prancis, AUKUS, gitu ya, itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan kita, misalnya. Kalau itu dianggap menjadi ancaman, kan nanti orang mengatakan relevan dong pemimpin militer. Nah, maka dari itu bukan pemimpin militernya yang relevan, yaitu kesiapan institusi pertahanan kita untuk menghadapi hal tersebut. Apakah itu kemudian dipimpin negara yang dipimpin oleh sipil atau militer? Karena bagaimanapun juga konstitusi kita dan undang-undang TNI kita itu menyatakan bahwa TNI harus tunduk pada supremasi sipil. Gitu bunyinya di dalam undang-undang kita. Nah, ketika ada satu anekdot di masa Orde Baru terkait dengan militer, ya, itu militer kita dikatakan ahli dalam segala bidang, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan seterusnya, kecuali pertahanan. Ini zaman Orde Baru, begitu ya. Nah, kita tentu tidak ingin hal ini terulang, begitu. Popularitas dan kemudian nama baik institusi TNI hari ini yang sudah berada di atas seluruh institusi negara, bahkan lembaga kepresidenan. TNI itu paling diterima loh hari ini oleh masyarakat. Ya. Jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang hanya untuk memenuhi kepentingan atau keinginan sekelompok orang. Nah, dari tiga ini supaya lebih mendarat, dari tiga calon ini, mana di antara tiga itu yang kemungkinan atau ada peluang menyeret TNI ke dalam politik? Ini kita bisa melihat beberapa peristiwa belakangan ini ya, merangkai beberapa peristiwa. Misalnya terkait dengan protes pendukung Pak Ganjar gitu ya, terkait dengan spanduk-spanduk yang diturunkan di area-area TNI. Itu sebetulnya secara undang-undang TNI ataupun maklumat dari Panglima TNI itu memang sudah benar. Apapun jenis spanduknya, ya partai politik atau tokoh calon gitu, itu tidak boleh berada di lingkungan militer, perumahan militer. Ya, baik di perumahan mau di kompleks militer, tetapi apalagi di markasnya. Apalagi di markasnya. Tetapi kemudian muncul yang diprotes oleh pendukung Ganjar adalah ketika ada satu salah satu kandidat gitu, ataupun kan karena hari ini belum ada kandidat nih, tapi ada satu bakal calon lah katakan, itu yang gambarnya tetap posternya tetap ada di lingkungan perada militer. Tetapi itu juga sulit karena juga posisinya sebagai Menteri Pertahanan begitu ya, atau jabatannya memang terkait dengan hal itu gitu. Nah,
Menjawab pertanyaan Bang Sebastian tadi, tentu kita perlu melihat kepada track record. Kita tidak bisa melupakan rekam jejak. Ikut mereka. Ya. Mana yang punya peluang? Tentu dengan latar belakang yang dimiliki oleh Prabowo, kita katakan peluang itu sangat besar dimiliki oleh Prabowo untuk lebih mudah mengkoordinasikan, mengelola dan kemudian juga memanfaatkan gitu ya mantan institusinya untuk mendukung kepemimpinan. Ya, tapi tentu ketiganya punya peluang. Hari ini misalnya Presiden Jokowi yang nyatanya sipil gitu ya. Kalau kita bandingkan 2004-2014 dengan 2014 sampai hari ini gitu, indeks demokrasi yang dipimpin oleh mantan militer era SBY itu jauh lebih baik ketimbang era yang dipimpin oleh sipil. Nah, ini tetap tidak ada jaminan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga melihat rekam jejak dan kemudian juga kecenderungan ya itu kalau kami melihat itu ada di Prabowo Subianto. Oke, Bung Rais, Anda setuju bahwa dari ketiga calon ini Prabowo yang punya peluang untuk memanfaatkan TNI dan menyeret TNI ke politik Indonesia? Pertama tentu kita harus lihat visi misi mereka dulu. Sejak itu kan belum ada ya. Kan bisa dilihat dari track record juga. Ya, saya tegaskan itu dulu. Kita harus lihat visi misi mereka. Karena itu nanti panduannya untuk membaca mereka ke depannya seperti apa. Tapi berhubung visi misinya belum ada, ya tentu kita lihat gerak-gerik mereka sebelumnya kan. Yeah. Pertama, dua kandidat yang lain itu benar-benar bekerja di ranah sipil. Dalam hal ini Ganjar dan Anies Baswedan kan. Mereka kepala daerah, itu jabatan sipil dan memang background mereka sipil, dan sejauh ini juga saya tidak melihat upaya mereka menarik TNI untuk masuk ke ranah politik. Mungkin karena mereka adalah gubernur kan, belum sampai ke presiden, karena yang menjadi komandan tertinggi TNI ini kan adalah presiden kan. Itu pertama. Berbeda dengan Pak Prabowo, beliau pengalaman birokratisnya baru kali ini nih 5 tahun terakhir, dan itu pun di Kementerian Pertahanan yang dekat dengan militer gitu kira-kira ya. Jadi beliau backgroundnya militer, tidak pernah menjabat di pemerintahan sebelumnya, ya kan, khususnya di sepanjang era orde reformasi ini. Begitu ia masuk ke dalam lembaga institusi pemerintah, dia bekerja juga di ranah pertahanan, dalam hal ini sebagai Menteri Pertahanan, yang itu hubungannya tentu saja dengan dunia militer, gitu ya. Dan beberapa kebijakannya justru sebetulnya menurut saya yang menjadi mungkin ya bisa background dari diskusi ini. Salah satunya adalah rencana revisi undang-undang dengan perluasan kewenangan TNI, kan kira-kira gitu. Nah, dan meskipun undang-undang itu nanti diserahkan oleh presiden, tapi kan masukannya dari mana? Kan tidak hanya dari sipil itu asumsinya, termasuk kalangan militer gitu ya. Nah, yang kedua, di zamannya Pak Prabowo ini juga ada yang namanya pertahanan sipil yang di PSDN, komponen cadangan. Pertahanan semesta. Ya, bukan? semacam komponen cadangan. Jadi yang angkatan yang Wamil itu kan? Iya, itu kebijakan di eranya Pak Prabowo. Tapi itu kan sudah dibahas sebelumnya. Iya. Sebelum Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan itu sudah di. Kan kalau reformasi institusi TNI juga udah dibahas di era di era Orde Baru tuh. Baru kejadian 98 gitu dia. Kalau soal itu sih. Nah, maksud saya itu juga udah dibahas memang sebelumnya. Itu Nggak, saya ingin menggarisbawahi. Kalau cerita kayak begitu, Bas, melibatkan sipil dalam pertahanan itu juga mungkin udah dibahas di era Orde Baru dulu. Tapi sepanjang era reformasi ini nggak ada menteri yang berani melakukannya itu loh. Ya itu ketegasan sebagai pemimpin dong. Bisa kalau Anda gitu. baca sebagai ketegasan, tapi bisa Anda baca dalam kerangka yang kita sebut berpikir ala militer itu. Oh gitu. Jadi Anda khawatir betul bahwa Prabowo nggak khawatir juga? Bukan soal khawatir, ini kita tidak dalam kesimpulan itu. Okay. Anda tadi bertanya soal dari ketiga calon presiden yang ada ini, kira-kira
background yang agak dekat dengan cara berpikir TNI itu adalah kan itu tadi. Nah, kita yang ini dari 3 calon ini yang kemungkinan Iya. memanfaatkan militer yang saya sih tidak atau memahami. menarik militer ke politik. Saya tidak mengerti yang lebih dekat dengan cara pikiran militer gitu. ya adalah itu Prabowo. Itu yang mau kita katakan. Bukan dalam artian saya khawatir dengan Prabowo, tidak, kan ranah diskusinya bukan di situ. Oke. Kalau begitu Tunggu dulu. Dan tentu saja saya juga sebetulnya bertanya-tanya, kalau oknum TNI mendatangi KPK yang meminta penjelasan soal mekanisme penahanan pertersangkaan ya terhadap salah satu oknum TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Prabowo itu nggak ada penjelasannya sama sekali. Padahal itu di ranah kewenangan dia untuk mengatakan TNI tidak boleh melakukan itu gitu. Karena itu di wilayah pertahanan. Beliau diam saja sehingga menimbulkan polemik yang begitu besar di Indonesia ya, bisa begitu ya. tapi kan presiden juga tidak bicara apa-apa. mendiamkan, ya. Kan presiden itu bisa diwakili oleh Menhan mestinya. Ya tapi kan sebagai pemimpin kalau menterinya nggak ngomong, kalau Kita memang bisa tunjuk tugas- dua-duanya sebenarnya. Iya kan? Ya, jadi presiden Artinya itu tidak bisa disimpulkan bahwa kan Prabowo bicara tentang bagaimana pola perdamaian Ukraina yang mungkin itu tidak juga dipikirkan oleh Pak Jokowi. iya. Ya. Anda kan baca pernyataan. Iya betul. Jadi Artinya dia sudah masuk dalam pergaulan internasional. iya, tapi itu belum tentu diketahui oleh Pak Jokowi loh. Iya, bisa saja, iya. Nah, yang saya mau katakan itu, kalau itu di ranah kewenangan dia berbicara tidak harus menunggu presiden, kecuali kalau dia salah nanti akan dikoreksi oleh presiden. Artinya Jadi tidak bisa kalau dipersalahkan ada- juga karena presidennya juga diamkan aja. Iya. Maksud yang saya mau katakan itu, dia tidak harus menunggu presiden untuk bersikap tentang itu karena itu dirawat kewenangan dia. Gitu. Nah, situasi itu bagi saya juga menegaskan bahwa yang harus diwaspadai itu bukan hanya Prabowo. Tiga-tiganya punya peluang untuk bisa menyalahgunakan TNI. Kita bisa berkaca pada pengalaman Thailand yang barusan ya. Thailand barusan mereka menyelenggarakan pemilu, partai pemenang pemilu dianulir, ya, calon perdana menteri justru kemudian dieksklusi gitu ya. Tapi partai lain punya peluang lebih baik untuk membentuk pemerintahan, salah satunya karena bekerja sama dengan pemimpin militer yang sebelumnya kudeta. Oke, kita akan lanjutkan nanti setelah break yang satu ini.